Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, pada kesempatan ini seperti biasa saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Yang hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram ini yang berkaitan dengan fikih. Hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'atan minal 'ashri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'ashra. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak, saudara-saudara, masih berkaitan tentang fikih, secara khusus bicara masalah sholat, dan secara khusus lagi bicara masalah waktu. Di dalam hadis ini, dan ini hadisnya otentik, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini datangnya dari sahabat Nabi, dan ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Cuman beliau mendapat gelar Abu Hurairah itu Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW memberi gelar kepada beliau namanya Abu Hurairah. Baik, secara singkat, itu sahabat yang dinamakan Abu Hurairah itu adalah Nabi memberi nama, dan beliau adalah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang bahasa Nabi begini, man adroka minas subhi, siapa saja yang mendapatkan waktu sholat subuh, gitu. Rokatan, meskipun satu rokaat. Jadi kata-kata rokatan itu kita artikan meskipun satu rokaat, gitu. Qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari. Saya karena ngajinya dulu di Jawa, guru saya masih ingat banget kalau asy-syamsu itu matahari, tapi beliau mengartikan srengenge. Bener apa ya? Trisno. Ya. Matahari dalam bahasa Jawa kan srengenge. Srengenge nggih? Iya. Jadi ketika ada orang sholat subuh satu rakaat, kemudian terbit matahari, gitu kan, tanda selesainya, tanda habisnya waktu sholat subuh itu kalau terbit matahari. Tapi dia udah dapetin satu rakaat, gitu. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Faqad adraka subha, maka dia mendapatkan status sholat subuh. Yang tadi, dan kita punya keyakinan, nanti dah bahasa saya kenapa kita punya keyakinan sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Kalau ada orang mendapatkan 1 rakaat aja sholat subuh di waktu sholat subuh, kemudian yang 1 rakaat lagi udah terbit matahari, itu berarti status sholat subuhnya sah. Jadi 2 rakaat, 1 rakaat di sholat di waktu subuh, 1 rakaat lagi udah terbit matahari. Padahal kan kalau subuh itu waktu habisnya adalah terbit matahari. Nah, kemudian kata Nabi, waman adroka rokatan minal asri, siapa saja mendapatkan 1 rakaat aja di waktu sholat asar, gitu. Qabla an taghruba syamsu faqad adrokal asro. Kalau tadi sholat subuh, sekarang sholat asar. Sholat asar itu 4 rakaat. Apabila ada orang 1 rakaat masih di waktu sholat asar, nah yang 3 rakaat lagi itu udah masuk maghrib, gitu maksudnya, maka tetap sah sholat asarnya. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi itu kan patonah, Nabi itu cerdas. Jadi ini sekedar buat andai kata kita ngalamin atau orang ngalamin, ini sholat waktunya udah mepet, karena sholat subuh itu habisnya terbit matahari. Kalau sholat asar kebalikan, habisnya adalah tenggelamnya matahari. Oleh karena itu kalau sholat subuh ada yang 1 rakaat dimasuk sholat subuh, tapi yang 1 rakaat lagi udah terbit matahari, tetap dikatakan sah. Baik bapak-bapak, saudara-saudara,
dari hadis ini itu salah satu luwesnya fikih ya, seperti itu. Jadi kalau ngaji fikih itu nggak boleh kaku, ngaji fikih itu nggak boleh saklek, luwes, fleksibel. Setiap perkara di dalam fikih itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Makanya tadi diantaranya adalah kalau ada orang sholat subuh 1 rakaat di masa atau di waktu sholat subuh, tapi yang 1 rakaat lagi udah terbit matahari, itu tetap dikatakan sah. Cuma tadi saya bilang ini jangan sampai rutin. Tiap hari 1 rakaat di sholat subuh, 1 rakaat lagi udah terbit matahari. Itu namanya bukan keringanan, emang sengaja nyari keringanan. Nah itu nggak boleh gitu ya. Itu nanti dalam bahasa usul fikih ada namanya talfik. Orang Jawa menerjemahkan gampangaken, nggak boleh ya. Ini dalam situasi tertentu aja yang kita nggak, ya di luar kemampuan kita lah. Mungkin tidur, bangun, tahu-tahu jam terbit matahari tinggal 5 menit lagi. Nah, itu intinya. Jadi kesimpulan hadis di sini, istilah fikih itu pasti ada keringanan. Fikih itu kan paham. Paham itu pasti kita beda pendapat. Karena pemahaman pasti ada jalan keluarnya. Makanya saya contohkan satu. Kita ini bapak-bapak, saudara-saudara, sholat yang wajib apa aja sama. Sholat zuhur dengan sholat asar nanti, dengan sholat maghrib, dengan sholat isya, bahkan dengan sholat subuh itu sama. Tapi yang terkenal bedanya itu sholat subuh di kunutnya aja. Ya sholat zuhur nih tadi dengan sholat asar nanti sama, dengan maghrib sama, isya pun sama, bahkan subuh sama. Yang bedain cuma satu. Yang terkenal kalau sholat subuh itu ada kunutnya. Tapi menariknya kunut di dalam sholat subuh itu sekali lagi fikih. Fikih itu paham. Maka kunut di dalam sholat subuh itu masih ada beda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, sekali lagi menurut pandangan mazhab Syafi'i, kunut di dalam sholat subuh itu sunnah gitu. Tapi pandangan Imam Abu Hanifah, kunut di dalam sholat subuh itu adalah tidak sunnah lagi. Ini ada bahasa saya tadi, sudah tidak sunnah lagi. Kenapa kok ada saya bilang tidak sunnah lagi? Begini pemahamannya. Dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika berada di Madinah, itu ada sahabat dari luar kota Madinah datang menemui Nabi. Kata sahabat itu begini, ya Rasulullah, daerah kami lagi dijajah oleh orang kafir. Intinya begitulah, lagi dijajah, lagi ada masalah dari perkara dan sebagainya, bencana secara singkatnya begitu. Ketika Nabi dapat laporan dari sahabatnya yang kurang menyenangkan ini, daerahnya lagi ada ya kemelut dan sebagainya, apa kata Nabi? Baik, nanti akan kami bantu dengan doa. Dan doa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat di Madinah, yaitu setiap sholat waktu baca kunut. Jadi intinya sholat zuhur baca kunut, asar baca kunut, maghrib, isya, subuh baca kunut. Jadi 5 waktu itu Nabi membaca doa kunut. Tujuan adalah secara spesifik mendoakan salah satu daerah yang umat Islamnya itu lagi ada bencana, lagi ada musibah. Sebulan kemudian sahabat tadi yang daerahnya lagi kemelut datang lagi ke Madinah. Apa laporannya? Ya Rasulullah, alhamdulillah daerah kami sudah merdeka, daerah kami udah bebas, daerah kami udah aman. Bahasa mudahnya, dulu kemelut, sekarang beres. Ketika mendapat kabar baik ini, tentu Nabi bertahmid, bersyukur. Ketika itu juga Nabi meninggalkan doa kunut di sholat zuhur, di sholat asar, di sholat maghrib, dan di sholat isya. 4 waktu sholat wajib ini Nabi meninggalkan doa kunut lagi. Tapi Nabi meneruskan doa kunut ini di sholat subuh sampai beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i sampai sekarang. Makanya zaman sekarang, sampai sekarang dan akan datang, kalau yang sholat subuh pakai kunut itu berarti bermadzhab Syafi'i. Nah, bagaimana panduan kawan-kawan kita yang ketika sholat subuh itu tidak baca kunut? Patokannya tadi, Nabi ketika mendapat kabar baik, Nabi tidak baca kunut lagi di sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Intinya berarti doa kunut itu kalau lagi ada masalah aja, lagi ada kemelut aja. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Berarti intinya
bahasa saya tadi tidak sunnah lagi, berarti yang sholat subuh pakai kunut itu yang sah dan benar. Yang sholat subuh enggak pakai kunut itu juga yang sah dan benar. Jadi sama-sama benar. Yang sholat subuh pakai kunut benar, yang sholat subuh enggak pakai kunut juga benar. Yang kagak benar, yang kagak sholat subuh. Itu salah satu historis, salah satu sejarah sehingga sampai sekarang itu dipraktekkan oleh umat Islam gitu. Nanti kembali ke tadi. Jadi Nabi itu sangat cerdas ya, patonah itu, sehingga ada masalah di masyarakat termasuk tadi bagaimana kalau ada orang sholat subuh 1 rakaat di masa sholat subuh, 1 rakaat lagi udah terbit matahari, itu tetap sah. Bahasa ulama fikih, Bapak-bapak, saudara-saudara, bahasa ulama fikih jangankan 1 rakaat gitu nih, ini luas banget, ini fleksibel banget. Jangankan 1 rakaat, baru takbir aja terbit matahari itu sah. Contoh nih, contoh doang. 1 menit lagi terbit matahari. Kita jangan nyontohin orang, kita aja. Sholat subuh, Allahu Akbar, baru takbir terbit matahari, teruskan sholat subuhnya. Wis podo ae, sama aja. Ketika sholat asar tadi, ketika kita Allahu Akbar, ternyata tenggelam matahari. Cirinya azan. Kan bisa jadi bahwa Bapak saudara-saudara kita akan merasakan itu, mungkin kita pernah merasakan itu. Jadi ketika kita baru takbir ada azan sholat subuh, atau ada azan sholat maghrib, atau ada azan sholat asar. Kayak kita kan sholat zuhur nih, pas kita baru takbir azan sholat asar, berarti kan selesai waktu sholat zuhur. Intinya tadi di situ salah satu kesimpulan di dalam ibadah, yang ibadah secara khusus itu ngaji fikih itu harus luas, fleksibel, enggak boleh kaku. Enggak ada mentok ngaji fikih, itu enggak ada. Pasti ada jalan keluarnya. Itu disebut namanya paham. Dan paham itu pengertian daripada fikih. Yang kedua, yang terakhir, Bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa kok Nabi mencontohkan ini sholat subuh dengan sholat asar? Nabi enggak menyontohkan sholat zuhur dengan sholat asar. Nabi enggak menyontohkan sholat asar dengan sholat maghrib. Kebetulan semalam saya setiap malam Rebo ngisi pengajian di Masjid As-Saadah, Ustaz Agustiar hafal ini, Masjid As-Saadah di daerah samping Masjid PT IKA, PT IKI maksud saya. Kalau sini PT IKA, di sana PT IKI. Gini pemahamannya, itu sholat sebetulnya yang paling berat yaitu sholat subuh dengan sholat asar, paling berat itu. Makanya kata Nabi nyebutnya bardain. Jagalah 2 sholat ini. Bukan berarti yang 3 sholat itu enggak dijaga, ini lebih lagi dijaga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Apa pedomannya? Orang kalau sholat subuh ya mungkin kita lagi istirahat, lelah, capek dan sebagainya, bangun untuk sholat berat dan sangat berat. Kalau bukan karena rajin ibadah nggak bakalan mau sholat subuh. Yang kedua sholat asar. Sholat asar itu kecenderungan manusia dari pagi sudah capek, sudah lelah, bisa jadi tinggal tidur lagi, sehingga tadi lambatlah, bahkan bisa jadi habislah waktu sholat asar. Makanya 2 waktu sholat ini Nabi secara spesifik nyuruh kita, saya nyebutnya nyuruh kita untuk menjaga, karena memang 2 sholat inilah banyak dan banyak banget manusia yang melalaikan, bahkan melupakan. Sehingga tadi salah satunya hadis di sini Nabi mencontohkan habisnya atau akan habisnya waktu sholat subuh, sehingga ada keringanan tadi. Persis akan habisnya waktu sholat asar, tapi Nabi memberi keringanan meskipun baru 1 rakaat, yang 3 rakaat dilakukan pada waktu sholat maghrib tetap sah. Ini yang disebut namanya di antara sholat yang 5 waktu yang wajib itu yang sangat berat, dan bahasanya sangat-sangat memungkinkan manusia melalaikan, itu sholat subuh dan sholat asar. Nah, meskipun ini katanya waktu sholat yang sangat berat, yang sering manusia lalaikan, tapi justru hebatnya nih, 2 waktu sholat ini waktu mustajab. Yang berat itu justru ada keistimewaannya. Jadi 2 waktu ini dianggap sebagai doa yang sangat mustajab, mempunyai waktu mustajab. Kita ini bapak-bapak, saudara-saudara, di Indonesia kita nggak punya tempat mustajab. Di Indonesia kita nggak punya tempat mustajab. Tapi kalau di Mekah, Madinah banyak tempat yang mustajab. Ya di Ka'bahnya, di Sofa Marwahnya, di Muzdalifahnya, di Minanya,
Di Madinah apalagi ujung-ujungnya, puncaknya tempat mustajab itu adalah Raudhah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di Indonesia enggak punya tempat mustajab. Tapi apakah kita pesimis? Apakah kita menjadi putus asa? Enggak. Oke, kita enggak punya tempat mustajab, tapi kita sangat-sangat diberikan kesempatan mempunyai waktu mustajab. Di antara waktu mustajab itulah tadi yang ketika kita kewajiban menunaikan ibadah sholat yang paling berat, yaitu kemustajaban. Kalau kita berdoa, kemustajaban ketika kita sholat itu adalah di waktu maghrib dan di waktu subuh. Jadi dua waktu ini yang tadi sebahasanya berat untuk kita lakukan ibadah sholat, tapi justru dua waktu ini adalah waktu mustajab. Makanya dua waktu ini waktunya singkat, maghrib 1 jam, paling 1 jam, subuh juga kira-kira 1 jam. Tapi justru di situ adalah waktu mustajab. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara, ini salah satu historis ya, salah satu sejarah kenapa ada istilahnya waktu sholat yang mustajab itu, yaitu ada dua, sholat maghrib dan sholat asar. Maksud saya sholat subuh dengan waktu sholat maghrib, yang tanda selesai maghrib, tanda mulainya maghrib itu adalah selesai sholat asar, yang sehingga tadi Nabi bilang bisa jadi manusia yang banyak melalaikan waktu sholat ini, gitu ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, itu kesimpulan hadis yang intinya kembali ke tadi, dua sholat ini sangat berat, kecuali mereka-mereka termasuk kita ini adalah orang-orang yang rajin menunaikan ibadah sholat, maka bisa menjaga dua waktu sholat itu. Yang kedua, dua waktu sholat ini adalah waktu yang mustajab. Bukan berarti kita sholat doang, kita berdoa dan seterusnya. Dua waktu ini dianggap waktu yang mustajab. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Silakan, mungkin kalau ada yang mungkin kurang jelas atau bertanya, saya persilakan secara umum. Baik. Sendiri pahalanya 1, sholat jamaah pahalanya 27. Sekarang dengan sholat mepet-mepet seperti itu, ada nggak hadis yang menceritakan berapa pahalanya 1? Baik. Terus yang kedua, saya keluar dari madrasah, sholat safinatun najah, kitab itu kan dasar lah, ya kan, tentang sholat, terus kitab putih kan. Saya kelihatannya pernah baca, pernah diajarkan seperti apa kita melakukan kekhusyuan kita 4 rakaat, manakala khusyuknya itu pada tahiyat akhir yang dinilai tidak pahalanya di tahiyat akhir. Saya mau saya tak bawa di rakaat itu, terus saya yang dicatat gitu. Nah, saya minta penjelasan lagi. Gitu. Baik. Penjelasan tadi itu jangan sampai kita karena saya ingin berdoa di ujung-ujungnya, saya sholatnya tak ujung saja. Gitu. Habis, ya kan? Terus saya terus terang juga untuk pribadi saya, sholat subuh itu adalah ditonton. Malaikat turun semuanya, ini semuanya, ya kan? Makanya saya manfaatkan sholat subuh itu saya lama-lamakan. Surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat Al-Mulk itu tak tertulis di depan itu, takut saya salah. Saya itu lagi ditonton semuanya ini. Itu alangkah sayangnya kalau saya itu bacanya hanya surat Ikhlas sama surat An-Nas. Singkat aja ya. Itulah. Saya mohon. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, secara umum ya, sholat sendirian dengan sholat, bahasa saya nyebutnya bareng Pak. Iya, dengan jamaah. Kalau dalam bahasa Arab, 2 itu dianggap jamaah. Enggak harus 8, enggak harus 10. Berdua dianggap jamaah. Jadi itu hadisnya otentik. Sekali lagi hadisnya sahih. Jadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat sendiri bila dibandingkan dengan sholat berjamaah meskipun cuma berdua, itu kacaknya bedanya sampai 27. Yang menarik, bahasa saya ini, bahasa menariknya,
Yang dimaksud darajah itu adalah oleh ulama menjelaskan, kalau bahasa saya nyebutnya apa, kali. Kelipatannya begitu. Berarti kalau ada orang sholat sendiri, bila dibandingkan dengan sholat berjamaah, kalau kita berjamaah sama juga kita sholat 27 kali gitu. Yang paling gampang tadi lah, sholat zuhur nih, kita sholat zuhur berjamaah, maka kita dianggap sebagai sholat zuhur itu 27 kali. Kalau kita sholat subuh berjamaah, kita dianggap seperti sholat subuh 27 kali. Ya kalau 5 kali berjamaah terus, berkelipatan semuanya 27 kali. Itu yang dimaksud oleh ulama, maksud kata-kata darajat. Nah, darajat itu tentu 27 kali kelipatannya jauh banget ketika kita sholat sendirian. Itu intinya. Sholat sendiri itu ada dalilnya bila dibandingkan dengan sholat berjamaah yang 27 kali. Kemudian yang tadi, kalau ada orang istilahnya udah mepet menjelang habis waktu gitu, menjelang habis waktu sholat subuh, ketika dapat 1 rakaat datanglah terbit matahari, kan habis masa waktu sholat subuh, tapi tetap sah. Bahasa saya tadi, jangankan 1 rakaat, baru takbir doang terbit matahari, atau sholat asar baru takbir aja tahu-tahulah ada azan maghrib terus gitu. Itu diistilahkan andai kata sudah mepet gitu, atau sudah sangat-sangat, ya bahasa mungkin genting kali waktunya udah gitu. Tapi kalau sholatnya lama gitu nih, itu beda. Sholat subuh dari awal biasanya baca kuliah aja. Kuliah itu apa? Nyebutnya kuliah, maksudnya surat Al-Kafirun. Karena gini Pak, di masyarakat kita ini kadang-kadang mari kita baca surat Al-Kafirun, enggak ada yang mulain. Tapi pas kita bilang mari kita baca surat kuliah, baru dah kuliah ayyuhal kafirun. Atau di masyarakat kita bilang surat Al-Ikhlas, banyak yang nggak paham. Mari kita baca surat Al-Ikhlas, enggak ada yang baca. Pas mari kita baca surat Kulhu, baru dah Kulhu. Nah itu maksudnya begitu. Biasanya baca surat kuliah, ini karena memang kita pengen lamain, kita baca surat Yasin, kan hebat itu. Bisa sampai 1/4, bahkan bisa sampai setengah jam. Nah itu berarti bukan karena ngujungin, bukan karena di ujung, akan tapi memang proses sholatnya lama. Bahkan memang sangat-sangat dianjurkan untuk sholat subuh itu suratnya panjang-panjang gitu. Kalau kita hafal, kalau kita nggak hafal kita lihat nggak apa-apa gitu. Tapi intinya antara yang pertama kali tadi kasusnya itu karena waktunya udah di ujung, udah mepet, udah genting. Tapi kalau kita dari awal kita lama-lamain boleh, kita baca surat, bahkan nggak cukup 1 surat, 2 surat, 3 surat boleh gitu. Meskipun selesainya ternyata 5 menit lagi habis waktu, nggak apa-apa. Nah, itu berarti bukan karena genting, akan tapi memang waktu atau lama sholatnya kita gitu. Karena memang pedoman kan, semakin banyak ayat-ayat suci Al-Quran kita baca, itu pahalanya bukan per surat, bukan per juz, bahkan bukan per ayat, per huruf. Maka semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak juga pahalanya. Itu baru baca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kaitannya yang kedua, itu kalau yang pembahasan kita tadi ini mepet waktunya, menjelang habis waktu sholat. Tapi kalau kita lama sholat, itu sangat dianjurkan. Tapi kebalikan, kalau untuk sholat maghrib, itu dipercepat, ditakjil, disegerakan, jangan dilama-lamain. Karena banyak manusia yang sudah capek, tadi bahasa saya kan gitu. Makanya banyak orang yang melalaikan sholat asar begitu tadi. Kalau maghrib balik, dipercepat, dipersingkat, karena bisa jadi diantara kawan-kawan kita yang sholat maghrib itu bukan hanya mau sholat aja, karena memanfaatkan waktu mustajab, banyak yang ingin berzikir dan seterusnya, bahkan itikaf yang lebih khusyuk lagi, itu boleh begitu. Jadi intinya yang kedua di sini, kalau kita di dalam sholat itu ada waktu yang sangat dianjurkan kita lamain, tapi ada waktu juga sholat itu yang diutamakan adalah dipersingkat. Kebalikan tadi, kalau subuh dianjurkan dilamain, tapi kebalikan kalau maghrib dianjurkan dipercepat. Itu intinya begitu. Sekali lagi ini fleksibilitas luasnya fleksibilitas fikih seperti itu gitu ya. Baik itu Pak secara singkat nih. Baik, monggo. Sholat yang kamu tinggalkan, jadi jam 10 itu
Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, lupa itu nikmat. Lupa itu nikmat. Lupa itu kan berarti kita nggak ingat sama sekali. Maka hukum apapun liwat. Maksudnya liwat bebas. Saya contohin aja. Kita puasa Ramadan atau puasa sunnah Senin Kemis, jam 12 biasanya kita makan, lagi puasa kita makan. Kita makan, kita minum, selesai habis satu piring, ingat, wah iya nih lagi puasa. Itu minuman yang udah habis satu gelas, nasi yang udah habis satu piring, itu enggak dianggap membatalkan puasa. Penyebabnya kenapa? Lupa. Makanya lupa itu nikmat. Sama orang tidur dari malam, bablas jam 7 baru bangun, subuhnya liwat, itu karena ketiduran, faktornya juga karena lupa. Itu enggak apa-apa, bebas dari hukum. Itu nikmat lupa itu. Tapi kalau lupanya sering, tiap hari lagi bulan Ramadan lupa, itu bukan nikmat lagi, itu musibah. Jadi nikmat itu lupa. Makanya termasuk kita sholat. Kita sholat kan suatu saat mungkin pernah, atau kita nggak tahu nanti suatu saat kita sholat lupa berapa rakaat. Kita sholat zuhur lupa, kita lakukan 3 rakaat sah. Faktornya karena lupa, gitu. Atau kebalikan, ketika kita sholat kita ragu nih, mang jangan muncul mang ragu-ragu, ini 3 rakaat apa 4 rakaat. Nah itu kan berarti lupa. Ya semaramnya kita, mantapnya kita teruskan. Memang nanti ada teorinya, gitu. Kita ambil yang terdikit. Intinya lupa itu kalau enggak biasa nikmat, tapi kalau udah biasa dirutinin itu nggak boleh. Itu namanya bukannya lupa, pora-pora lupa, itu nggak boleh, jadi musibah. Nah pemahaman kembali tadi. Jadi yang dimaksud kalau kita sholat biasa kita lakukan terus kita lupa, terliwat, itu tetap ada solusinya, kodok gitu. Oke, tadi ya mungkin kita banyak kesibukan zohor, lupa kita sholat zohor, ingatnya jam 4, berarti kan udah masuk waktu asar. Nah itu boleh kita lakukan sholat zohor tapi nyebutnya kodok. Kan niat itu bedanya cuma adaan sama kodokan. Usolli fardhu zuhri al-barakatin mustaqbilal kiblati, adaan. Kalau adaan itu berarti pas waktunya. Kalau udah di luar waktunya nyebutnya kodoan. Berarti tadi ketika lupa pas ingat, ya jangan bilang adaan karena bukan waktunya lagi. Ya, berarti kita nyebutnya apa? Kodoan. Kodoan itu berarti mengganti, ya, karena udah di luar waktunya, gitu. Itu solusi, jalan keluar. Kalau kita suatu saat lupa, itu tetap boleh melakukan seingatnya. Idza dzakara, bahasa hadis Nabi, idza dzakara, apabila engkau ingat kerjain. Dan cuma tadi, kalau di waktunya namanya adaan, tapi kalau udah di luar waktu namanya qodoan. Nah, itu tetap sah dan tetap baik, dan tetap menunaikan kewajiban, gitu. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, sudah 12:30, mungkin sampai di sini kajian kita. Insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Biar tambah berkah, kita tutup dengan doa. Bitilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim, 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 ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.